Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Desi Riza Ayukoma dengan NIM 355, yang kedua ada Rizka Nur Afifah dengan NIM 359, yang ketiga ada Wahidah Apriana dengan NIM 376, yang keempat ada Ramadan Akbar Firmansyah dengan NIM 026, yang kelima ada Wisnu Nur Khairi Aziz dengan NIM 319, yang keenam ada Syafira Firdaus LH dengan NIM 397. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang System Application and Processing. Perkenalkan, nama saya Desi Riza Ayukoma. Saya di sini akan menjelaskan apa sih SAP. Jadi, saat ini berjalannya suatu perusahaan memang sangat membutuhkan banyak elemen yang penting, sehingga perlu suatu hal yang menjadi alat manajemen yang sangat mudah digunakan, namun tetap bisa mengatur segala hal yang berkaitan dengan keberlangsungan perusahaan. Salah satu alat yang bisa mengatur berbagai urusan perusahaan adalah SAP. Nah, mungkin bagi Anda yang masih awam bertanya-tanya apa sih itu SAP? Jadi SAP adalah kepanjangan dari System Application and Processing, yaitu adalah suatu aplikasi yang bisa melakukan integrasi berbagai kebutuhan dan berbagai hubungan dalam operasional perusahaan dan juga bisnis. Software ini sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk melakukan integrasi pada bisnis. Kemudian pengertian SAP. SAP atau System Application and Processing adalah aplikasi ERP terbesar di dunia yang dibuat di Jerman. Nah, ERP ini merupakan singkatan dari Enterprise Resource Planning, sedangkan ERP SAP adalah suatu sistem integrasi yang ditujukan untuk mendukung semua kegiatan yang berhubungan dengan operasional perusahaan. Nah, ERP bertugas untuk mengintegrasikan semua yang berhubungan dengan perusahaan dengan mudah dan cepat, sehingga bisa melakukan suatu kerjasama yang baik dan benar. Dengan kerjasama yang benar serta efektif, maka akan menghasilkan suatu hasil yang baik dan bisa memajukan perusahaan dengan cepat. Nah, karena hal inilah yang membuat ERP menjadi salah satu alat yang sangat penting untuk perusahaan. Penggunaan ERP juga memudahkan pekerjaan perusahaan. Sebuah perusahaan bisa dilakukan secara otomatis untuk melakukan suatu integrasi. Nah, aplikasi ERP ini telah digunakan oleh banyak perusahaan, tak terkecuali untuk perusahaan di Indonesia. Banyak perusahaan dan bisnis telah berpindah menggunakan SAP. Nah, kan tadi saya sudah menjelaskan bahwasanya SAP itu merupakan aplikasi yang bisa melakukan integrasi berbagai kebutuhan dan berbagai hubungan dalam operasional perusahaan dan juga bisnis. Nah, SAP ini dinilai menjadi alat yang sangat membantu sebab berbagai hal yang berkaitan dengan operasional perusahaan bisa terintegrasi dalam satu software, sehingga pengaturannya juga akan lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan cara manual. Nah, dengan menggunakan SAP ini juga, semua yang menjadi operasi perusahaan menjadi transparan, sehingga semua yang terlibat dalam operasional perusahaan di bidang SAP menjadi tahu dan bisa melakukan pengawasan yang ketat, sehingga perusahaan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, SAP ini juga terdiri dari beberapa modul aplikasi yang mempunyai kemampuan mendukung semua transaksi yang perlu dilakukan oleh sebuah perusahaan, dan tiap aplikasi ini bekerja secara berkaitan atau berhubungan satu dengan yang lainnya. Semua modul aplikasi di SAP dapat bekerja secara terintegrasi atau terhubung satu dengan lainnya. Nah, untuk modul-modulnya akan dijelaskan di slide berikutnya.
Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Afifah, NIM 359. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan penggunaan SAP di Indonesia. Setelah mengetahui apa itu SAP, tentunya semakin paham mengenai apa itu SAP sendiri. Ya, SAP merupakan singkatan dari System Application and Processing, di mana ini merupakan salah satu aplikasi yang digunakan oleh banyak perusahaan untuk melakukan suatu integrasi atau untuk menghubungkan menjadi satu berbagai persoalan perusahaan yang sangat kompleks. Di Indonesia, SAP digunakan pertama kali untuk perusahaan manufacturing sekitar tahun 1990. Perusahaan yang menggunakan SAP pertama kali adalah Astra International, Toyota Manufacturing Indonesia, dan Indofood. Kemudian disusul oleh Daihatsu Motor, Bantul Prima, Pertamina, United Tractor, Telkomsel, Aqua, Bluebird, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, modul pada SAP. Berikut ini adalah modul yang sering dipakai oleh perusahaan-perusahaan. Yang pertama ada FICO atau Financial Controlling, yang mencakup standar accounting, cash management, general ledger, dan konsolidasi untuk tujuan financial reporting. Yang kedua ada Material Management, yang membantu untuk menjalankan proses pembelian dan pengelolaan inventory. Yang ketiga ada HR atau Human Resource, yang merupakan untuk mengintegrasikan proses-proses HR mulai dari aplikasi pendaftaran, administrasi pegawai, manajemen waktu, pembiayaan untuk perjalanan, sampai ke proses pembayaran gaji pegawai. Yang keempat ada SD atau Sales and Distribution, di mana membantu untuk meningkatkan efisiensi kegiatan operasional yang berkaitan dengan proses pengelolaan customer order. Yang kelima ada Production Planning. Fungsinya yaitu untuk membantu proses perencanaan dan kontrol daripada kegiatan produksi atau manufacturing suatu perusahaan. Yang terakhir ada Plan Maintenance, yang berfungsi untuk suatu solusi untuk proses administrasi dan perbaikan sistem secara teknis. Keuntungan menggunakan SAP Real-Time Processing adalah ketika ada perubahan di modul 1, maka modul lain yang memiliki informasi berkaitan pun akan ikut terupdate dan memperbarui secara otomatis. 2. Transparansi data. Karena data terintegrasi, maka semua user bisa mendapatkan informasi yang paling update yang diinput oleh user lain. SAP dalam lingkungan bisnis perusahaan. Dengan menggunakan modul yang terintegrasi, maka SAP bisa mencetak perusahaan untuk selalu bersinergi, dan integrasi tersebutlah yang menjadi pengolahan data akan lebih mudah. Jadi dengan integrasi inilah tuh sebuah perusahaan tuh dalam mengolah data itu akan jadi lebih mudah. SAP memiliki fungsi yang sangat baik, yang mana saat ada perubahan suatu modul, maka modul yang lain pun juga bisa ikut menyesuaikan, sehingga pekerjaan dalam mencetak laporan yang benar pun akan lebih mudah tanpa harus mengotak-atik dengan cara manual. Karena kalau dengan cara manual, bahkan hal ini tuh akan sangat beresiko besar, menimbulkan kesalahan, dan sangat amat tidak efektif nantinya untuk digunakan. Baiklah, slide selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Ramadan Akbar Firmansyah. Pentingnya SAP untuk keberlangsungan perusahaan. SAP sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan integrasi dari berbagai modul agar bisa menjadi hal yang bersatu padu. Dengan menerapkan dan mengimplementasikan sistem SAP, selain membuat operasional perusahaan berjalan efektif dan efisien, masih ada banyak manfaat yang bisa didapatkan oleh perusahaan. Manfaat yang pertama adalah perusahaan akan bisa meningkatkan customer service. Era digital seperti saat ini menuntut perusahaan untuk tidak memiliki operasional yang cepat, namun pelayanannya juga dituntut cepat. Dengan sistem ini perusahaan juga bisa meningkatkan respons terhadap perubahan pasar. Kondisi pasar ini sering berubah-ubah sehingga perusahaan harus mengetahui arah perubahannya. Berkat mengimplementasikan SAP
perubahan pasar bisa dianalisis dengan cepat dan tepat, sehingga bisa mengambil peluang dan keputusan dengan cepat. Sangat berbeda sekali jika perusahaan tidak menggunakan SAP, di mana perubahan pasar tidak bisa dianalisis dengan cepat, sehingga peluang tersebut bisa dilewatkan begitu saja oleh perusahaan.